Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue akan ngebahas salah satu komik lokal, lebih tepatnya komik superhero lokal yang namanya mungkin gak asing lagi buat kalian, yaitu Gundala Amuk. Gundala Amuk 1 ini adalah satu judul terbaru dari salah satu superhero lokal kita, yaitu Gundala yang diterbitkan oleh Bumi Langit dan Koloni. Dia tuh terdiri dari 2 volume dan 2 volume langsung tamat. Untuk tim dari komik 1 ini tuh ada Iskandar Salim, Wahyu Widiatmoko, Wastu Kancono Daryono, dan Erwin Arya. Tentunya berdasarkan dari karakter karya Pak Hasmi. Pertama-tama seperti biasa gue akan bacain blurb singkat di belakang bukunya. Akan gue bacain keduanya. Untuk Gundala Amuk volume pertama, blurbnya tuh kayak gini. Ketika beraksi menangkap para perampok, Gundala tanpa sengaja lepas kendali dan melukai orang-orang di sekitarnya yang tiba-tiba berubah menjadi beringas. Akibatnya, Sancaka kehilangan kekuatannya sebagai Gundala. Kejadian itu mendorong warga menuntut pihak berwajib untuk segera menangkap sosok Gundala untuk bertanggung jawab. Mengapa Sancaka bisa kehilangan kekuatannya? Bagaimana nasib Sancaka tanpa kekuatan Gundala? Apa peran para Durja di balik tragedi ini? Kalian bisa baca sendiri komiknya. Untuk blurb yang volume kedua, Gundala menjadi buronan polisi. Hal itu tidak menghentikan Sancaka untuk terus memburu Pengkor yang merencanakan aksi jahat. Sekali lagi, ia harus menghadapi aksi massa yang brutal. Kali ini pertolongan datang dari langit. Namun, sesosok sahabat yang berubah menjadi beringas membuat keadaan menjadi tak terkendali. So, itu untuk blurb singkat dari komik Gundala Amuk. Dan kalau gue mau nambahin lebih dari blurbnya tadi, tanpa ngasih spoiler tentunya, cerita akan dibuka dengan satu kejadian di mana Gundala sedang mencoba menghentikan sebuah kejadian perampokan. Yes, kayaknya nggak asing ya cerita-cerita superhero akan dibuka dengan aksi penyelamatan yang dilakukan oleh tokoh utama. Di judul satu ini pun seperti itu. Kemudian setelah kejadian tersebut selesai, ada satu kejadian aneh di mana warga sekitar tuh berubah menjadi beringas. Keadaan jadi jauh tak terkendali sampai kejadian di cover volume pertamanya tuh terjadi gitu. Gundala semacam lepas kendali dan melukai orang-orang di sekitarnya, yang kemudian karena satu dan dua hal akhirnya dia kehilangan kekuatannya sebagai Gundala tadi. Gue gak akan spoil part itu karena akan merusak pengalaman baca kalian, jadi bisa baca sendiri. Kemudian kita akan mengikuti perjalanan Gundala untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi gitu. So itu ya setup ceritanya, selengkapnya kalian bisa baca sendiri komik Gundala Amuk. Dan sekarang kita masuk ke poin kelebihan yang ditemukan. Yang pertama bisa dilihat langsung dari covernya, cantik banget. Gue tuh sebenarnya sebagai pembaca ya kurang suka sama treatment ilustrator cover sampul. Mungkin kalau kalian sering baca komik-komik western, kalian gak akan asing dengan mekanisme satu ini. Biasanya tuh art dari interior komiknya itu sendiri dan covernya akan beda. Most of the time gue nggak akan suka sama sistem tersebut, tapi mungkin untuk komik Gundala Amuk 1 ini akan gue kasih pengecualian karena walaupun beda antara cover dan interiornya, tapi gak berasa jomplang sama sekali. Kedua artnya tuh tetap punya keunikannya masing-masing dan menawarkan keunggulannya sendiri gitu. So untuk kali ini perbedaan antara cover dan interior nggak mengecewakan. Yang kedua, gue tuh suka bagaimana pihak Bumi Langit udah ngasih penjelasan di covernya kalau komik ini akan tamat di buku kedua. Sebagai penikmat komik lokal yang kadang kita tuh nggak tahu pasti apakah komik yang kita suka dan udah kita beli akan lanjut atau enggak, penanda seperti ini tuh semacam nenangin gitu. Walaupun gue tahu akan tamat di volume keduanya, tapi gue tetap nunggu volume 2-nya terbit dulu baru gue beli dua-duanya. Simply biar nggak nunggu aja sih. Jadi setelah baca volume pertamanya bisa langsung ke volume 2. Oke, next gue tuh suka sama artnya. Kira-kira kayak gini. Di kacamata gue sih dia tuh nggak terlalu yang Amerika banget, tapi strukturnya tetap yang semi-realis gitu lah. Gambarnya tetap memanjakan, tetap bisa membawakan ceritanya. Pose-posenya juga dinamis, coloringnya gue suka. Jadi untuk art akan masuk ke poin kelebihan. Kemudian next, gue tuh suka banget sama adegan aksinya. Seperti yang udah gue bilang tadi, dinamis sekali. Menurut gue kalian juga akan puas banget sih sama fighting scene di komik Gundala Amuk 1 ini. Kemudian untuk keunggulan terakhir yang gue temukan dalam komik Gundala Amuk 1 ini, gue tuh suka sama banyaknya easter egg yang dimasukkan.
mostly Easter egg tadi tuh akan hanya sebatas lewat aja, tapi akan tetap menyenangkan. Tapi ada juga Easter egg lain yang akan berpengaruh langsung ke dalam ceritanya. Well, kalau kalian udah ngeliat volume keduanya, kalian akan tahu Easter egg yang dimaksud itu apa. Tapi mungkin kalau dulu kalian baca Gundala Amok sebelum volume keduanya tayang, kalian tuh pasti nggak akan expect kalau ternyata di komik satu ini tuh ada Godam gitu. So itu tadi untuk kelebihan-kelebihan yang gue temukan. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama dan yang paling gue rasa kurang adalah di beberapa part dalam cerita Gundala Amok tuh terasa ke-rush banget gitu loh. Nggak semuanya, tapi banyak. Ada beberapa scene yang gue rasa sequence-nya tuh enak banget diikutin, kayak step by step gitu. Tapi ada beberapa bagian cerita yang gue rasa terlalu patah atau bahkan nggak di setup lebih baik lagi. Gue sih ngerasa kalau aja volume dari Gundala Amok tuh nggak sebatas 2 dan ditambahin lagi entah 3 atau mungkin 5, mungkin ceritanya akan jauh lebih mengalir kali ya. Banyak banget bagian ceritanya yang gue ngerasa tuh gue dipaksa untuk udahlah ikutin aja lah. Padahal gue tuh pengen tahu ini tuh dari mana, kenapa kejadiannya bisa mengarah ke sana, dan kenapa beberapa konklusi konflik di sini tuh berasa terlalu cepat aja. Mungkin gue kasih contoh deh, Pengkor dan senjatanya. Itu dia dapat dari mana? Mekanisme wah, gue harus ngomong gak ya? Kayaknya nggak apa-apa deh, nggak spoiler juga. Mekanisme virusnya tuh gimana? Gue tahu kristal Amaratia tuh sempat disinggung di komik yang lain, komik Bumi Langit yang lain. Tapi walaupun begitu, gue tuh nggak ingat. Jadi akan lebih oke kalau sekiranya ada sedikit penjelasan lagi dalamnya tentang bagaimana si senjata ini bekerja, bagaimana Pengkor mendapatkannya, dan ya mekanismenya sih. Kemudian alasan Gundala kehilangan kekuatannya itu juga gue kurang cocok aja sih, kan hal tersebut di luar kendali si Gundala itu sendiri kan. Kemudian untuk kekurangan kedua, gue mau mention di build quality-nya. Di volume pertamanya, kopi yang gue dapet tuh halamannya nempel antara satu sama lain, bagian ujung halamannya ini. Jadi kayak harus nyobek sendiri gitu. Itu aneh banget sih, nggak semua halaman, tapi banyak yang nempel. Kemudian untuk volume keduanya, tulisan Gundala tuh yang seharusnya di spine itu kegeser di halaman depan. Jadi yang volume keduanya tuh Amok doang, nggak ada Gundalanya. Kekurangan selanjutnya, gue tuh ngerasa orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di komik Gundala satu ini tuh terkesan itu-itu lagi. Somehow kita kan udah kenal komik Gundala dari mungkin filmnya atau komik movie companion-nya. Jadi mungkin sedikit banyak kita adalah familiar dengan beberapa tokoh dari semestanya Gundala, dan gue sih menyesalkan kenapa tokoh-tokoh itu masih aja gitu jadi pilihan yang dibahas di komik satu ini. Karena gue mikirnya akan explore ke rogue dan villain Gundala yang lain gitu. Tapi akhirnya kita ketemu Pengkor lagi, dan ada satu tokoh lain di akhir volume keduanya yang kita juga udah kenal. So itu sih. Terus mungkin terakhir deh, dan tanpa spoiler juga, yaitu bagian akhir dari volume keduanya. Kalau kalian udah baca komiknya, kalian pasti tahu. Tapi gue tuh ngerasa gue tuh nggak emotionally attached gitu sama tokoh yang ya di bagian akhir itu. Dan karenanya saat kejadian tersebut terjadi, gue tuh kayak kecepetan banget gitu. Gue tuh belum kenal jauh sama si karakter ini. Mungkin gue kenal sama karakternya di judul yang lain ya, tapi kan untuk karakter di komik ini beda lagi. So itu aja sih untuk pembahasan komik Gundala Amok 1 ini. Gue ngerasa overall secara kualitas tuh dia termasuk yang cukup tinggi ya dari lini-lini judulnya komik-komik Bumi Langit. Walaupun menurut pendapat gue pribadi, gue ngerasa komik 1 ini tuh masih di bawah Godam Putih Hitam mungkin, ataupun seriesnya Si Buta dari Gua Hantu. Tapi masih sangat oke untuk dibaca, dan masih sangat oke untuk kalian koleksi. Dengan segala keunggulan judul satu ini yang udah gue mention tadi, apalagi cuma 2 volume tamat, so ya masih highly recommend lah. Oh ya, gue mungkin mau sedikit mention komik Gundala Amok 1 ini tuh masuk ke lini revolusi, yang mana gue suka sih. Somehow era revolusi yang superhero modern itu tuh banyak yang dipermudah ya usianya, dan di sini tuh enggak. Itu gue suka. Walaupun gue tuh masih nggak tahu korelasinya antara judul satu ini dengan komik Gundala Son of Lightning. Gue nggak baca sih yang itu karena nggak cocok aja.
So, mungkin teman-teman yang udah baca ke semua komik-komik revolusi bisa tolong dijelasin komik satu ini tuh bertempatkan di mana dan apakah masih nyambung dengan Gundala Son of Lightning tadi. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.